Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Hari-hari ini kita menjelang merayakan hari Natal, ya Bapak Ibu, hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan singgung ya, setelah hari Natal atau hari kelahiran Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang mungkin terkhusus pada pagi hari ini kita mau belajar tentang Maria dan Yusuf. Ya, Maria dan Yusuf setelah Yesus lahir dan mulai membesar, tumbuh besar. Ya. Kalau kita boleh lihat di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-52 dikatakan di sini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikatakan di sini makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, Yesus ya adalah manusia 100%. Ya, kalau kita kenal dia adalah menjadi juru selamat kita, menjadi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga dia tumbuh menjadi seorang manusia yang normal, ya, dan tidak lekang oleh proses atau pendidikan dari kedua orang tuanya. Ya. Nah, apa yang kita mau pelajari pada pagi hari ini atau yang kita mau renungkan? Bagaimana Yesus itu tumbuh, ya. Bagaimana Yusuf dan Maria itu menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang memelihara atau menjaga pertumbuhan dari Yesus. Ya, yang pertama kalau kita bisa lihat ya, saya cuplik saja dalam poin-poin, bahwa Yusuf dan Maria itu menyunatkan Yesus pada hari ke-8 di dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Ya, membawanya ke bait Allah untuk dipersembahkan sesuai hukum Taurat. Ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat 22 ayat 24. Dan secara rutin pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Paskah di dalam Lukas pasal 2 ayat 41. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu dibesarkan itu dengan proses ketaatan, ya, proses firman Allah, ya, kepercayaan, ya, Taurat pada waktu itu karena mereka orang Yahudi. Nah, tetapi juga Yusuf juga mengajarkan ya bahwa kalau kita tahu Yusuf juga bekerja sebagai tukang kayu, ya. Yesus pun juga diajarkan untuk menjadi tukang kayu, ya. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab mencari nafkah, ya, mengajarkan keterampilan, ya. Bahkan Yesus pun itu boleh bertumbuh, ya. Bahkan kalau kita tadi baca ayat di sana kan, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berarti ada proses yang Yusuf ajarkan kepada Yesus. Ya. Ada proses bagaimana dia bisa disukai oleh banyak orang, ya. Bukan saja kepada Allah, tetapi juga kepada manusia, ya. Maria pun juga mengasuh dengan baik, ya. Terus juga mengamati pertumbuhannya dengan penuh, ya, dengan penuh kasih sayang gitu, ya. Kita bisa lihat bagaimana Yesus itu bisa bertumbuh sampai dia usia 30 baru dia mulai start melayani gitu, ya. Dia memberikan nafkah kedua orang tuanya, dia diberikan support yang baik begitu, ya. Bertumbuh secara fisik, secara sosial begitu, ya. Hidup di dalam keluarga yang besar, ya, karena Yesus juga punya banyak saudara. Gitu. Kita bisa melihat bahwa Yusuf dan Maria bukan saja menjadi hamba Allah yang menerima mandat dari Tuhan untuk menjaga Yesus sampai lahir. Ya, kalau dalam menjelang hari Natal kita sering merenungkan orang-orang Majus, para gembala, ya, bagaimana mereka nanti bertemu dengan bayi Yesus atau bayi Yesus sudah yang menjadi lebih besar begitu. Tetapi juga kita melihat bahwa peran Maria dan Yusuf dan Maria ini adalah sesuatu yang penting. Ya, mereka membawa Yesus, ya, bukan saja karena tahu ini anak dari Roh Kudus, ya, pasti dia juga Tuhan, tetapi juga dia mengasuh dengan kasih dan ketaatan kepada Allah. Ya, mengajarkan hidup sebagai orang Yahudi yang taat hukum Taurat. Karena mereka orang Yahudi, gitu. Memberi keteladanan iman, ada contoh, ada pattern, ya. Dan bahkan menjadi keluarga yang melindungi dan membimbing Yesus untuk siap memasuki pelayanan.
Jadi apa yang Yesus kerjakan ketika periode, kalau dikatakan usia 12 sampai 30 menghilang, adalah proses di mana Maria dan Yusuf justru yang mengajarkan banyak hal. Ya. Kita mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan ya. Saya rasa karena dia seorang manusia, dia bertumbuh dengan seperti manusia normal ya. Menjadi orang yang belajar, bertumbuh ya. Kalau manusia atau bayi belajar merangkak sampai dia bisa berjalan, bisa dia sampai berkata-kata atau berbicara, itu ada prosesnya. Itu pun berarti Yesus pun juga melalui hal-hal seperti itu. Dan penting daripada Maria dan Yusuf menjadi orang tua yang baik. Ya. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya-tanya apa sih maksudnya perenungan ini? Saya mau ajarkan atau kita mau ingat betapa bahwa Maria dan Yusuf adalah orang-orang yang taat, yang mau ya mengajarkan, meneladani, ya, membantu proses Yesus menjadi dewasa, menjadi orang siap untuk bisa melayani. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang kita bisa lakukan sebagai orang-orang percaya? Kita belajar sama seperti Maria dan Yusuf, menerima mandat, menerima firman Tuhan, dan kita mau melakukannya dan meneladaninya. Mungkin hal-hal ini prosesnya sangat sulit. Ya. Kalau saya bisa bayangkan, proses usia dari bayi sampai dia dewasa, ya remaja, pemuda, dewasa itu, ada proses yang begitu lama, ada waktu yang termakan, ada waktu yang mungkin secara manusia saya bisa melakukan hal yang lain. Gitu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Maria dan Yusuf ya menjadi orang yang kuat, menjadi Maria dan Yusuf menjadi hambanya Tuhan yang mau ya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya untuk menumbuh besarkan Yesus, memelihara Yesus. Ya. Bapak Ibu, melalui perenungan Natal yang menjelang hari-hari Natal ini, mari kita mau seperti Maria dan Yusuf ya, menjadi hamba, menjadi yang mungkin sama seperti Yusuf dan Maria menjadi diam dan mau melakukan. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan dimandatkan Tuhan untuk dititipkan untuk Yesus ini hal yang sulit. Sama seperti firman Tuhan. Saya katakan untuk bisa melakukan firman Tuhan bukan hal yang mudah. Kita butuh kekuatan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh kasih, butuh hati ya untuk bisa menjaga ya, supaya apa yang dimandatkan, yang difirmankan Tuhan itu boleh tertanam. Boleh sama seperti Yesus yang menjadi besar. Menjadi orang yang dikasihi Allah dan manusia. Firman Tuhan yang dititipkan kepada kita juga boleh terpelihara, ya, terjaga menjadi kita pribadi-pribadi yang dicintai Allah dan manusia. Ya. Mari kita sama-sama renungkan, terkhusus hari Natal, akhir tahun ini, kita belajar dari Maria dan Yusuf. Ya. Tetap bekerja, tetap fokus, tetap menumbuhkan Yesus sebagai perintah Allah. Ya, sama seperti kita menerima firman Tuhan yang juga tumbuh di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami boleh Tuhan merenungkan, merayakan Tuhan juga hari Natal, hari kelahiran Yesus. Biar Tuhan sama seperti Yesus yang dititipkan kepada Maria dan Yusuf. Juga sama seperti firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah Kau kabarkan kepada kami. Kami boleh dengar demi minggu, hari demi hari. Biar Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan boleh bertumbuh bahkan itu menghidupi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami menjadi pribadi yang dikasihi Allah dan juga dikasihi manusia. Mungkin kami banyak kekurangan, kelemahan. Tapi biar Tuhan Allah Roh Kudus, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu, orang-orang percaya mendengarkan renungan ini. Ya Tuhan, Kau yang memberkati dalam kehidupannya, menjaga melindunginya Tuhan Yesus. Kau juga kuatkan Tuhan dalam setiap pergumulannya. Kau sembuhkan Tuhan dalam sakit penyakitnya mungkin Tuhan yang hari-hari ini
mereka derita Tuhan Yesus. Bahkan Kau memberikan sukacita ketika mereka dalam kedukaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam. Kami boleh belajar seperti Maria dan Yusuf Tuhan. Belajar terus dan menjaga Yesus Tuhan Yesus. Terima kasih bangsa dan negara, Kota Malang sekitarnya. Kami taruh ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati. Bapak Ibu Gembala juga, Tuhan Engkau menolong Tuhan Yesus, mengurapi hamba-hamba-Mu ini. Jadi Tuhan pemimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin.